dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2. Saya Enda Purwandani dari SMP Negeri 9 Bayung Lincir, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Musi Banyuasin. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles, seorang filsuf. Lalu, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah proses pembentukan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak, yang berupa kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus bisa menyelesaikannya, mengajarkannya menjadi orang baik, memberikan keseimbangan individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional menjadi dasar kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai hal, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Ada 5 tujuan pembelajaran sosial emosional. 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi. 5. Membangun keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Murid yang mencapai kesejahteraan psikologis diartikan murid yang secara psikologis merasa aman, nyaman, dan bahagia. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengartikan pendidikan itu untuk menuntun kekuatan kodrat alam dan zaman anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, di mana sebagai seorang guru penggerak, segala tindakan yang diambil haruslah berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi murid sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Selain itu, salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang guru harus menerapkan sistem Among dan memberikan teladan yang baik bagi murid. Sejalan dengan kompetensi sosial emosional, guru harus mampu mengelola emosi dalam melaksanakan pembelajaran sehingga tercipta budaya positif. Kaitan dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan utama pendidikan adalah agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, seorang guru penggerak harus memiliki visi yang ingin diwujudkan melalui pendekatan apresentatif. Untuk bisa mencapai visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik secara eksplisit terintegrasi dalam pembelajaran maupun melalui budaya sekolah yang ada. Selain itu,
Pembelajaran sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini, maka akan terwujud lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sehingga visi yang diharapkan dapat tercapai. Kaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah agar murid dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan berusaha untuk memperbaikinya dengan inisiatif dari dirinya sendiri. Untuk dapat melaksanakan restitusi ini, seorang guru harus dapat mengelola emosi dengan baik, dalam kesadaran penuh memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Hal ini sejalan dengan pembelajaran sosial emosional di mana seorang guru dapat mengendalikan emosinya sehingga guru dapat melakukan tindakan yang positif, yang tepat, dan berpihak pada murid. Kaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang merupakan salah satu kompetensi dalam pembelajaran sosial dan emosional. Guru harus dapat menyusun pembelajaran yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat belajar, serta profil belajar murid yang dalam pelaksanaannya dapat berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, proses, ataupun produk. Mari berefleksi bersama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan berkembang sendiri sesuai dengan perkembangan usia, sehingga saya terkadang kurang memperhatikan sosial emosional murid dan saya hanya terfokus pada pencapaian secara akademik. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata begitu penting pembelajaran sosial emosional ini diimplementasikan dalam pembelajaran, karena dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, maka murid akan mampu mengenali dan mengelola emosi dirinya, mampu menetapkan tujuannya, memiliki rasa empati dan peka terhadap orang lain, sehingga mampu berelasi dengan orang lain, yaitu membangun hubungan yang positif serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta berpihak pada murid, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, orang tua, murid, serta masyarakat sehingga terbentuk lingkungan belajar yang baik untuk murid, dan melaksanakan kurikulum yang jelas dan bermakna yang dievaluasi secara berkala. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid adalah mengintegrasikan kemampuan atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di sekolah serta menciptakan budaya positif sekolah yang mampu memberikan penguatan kompetensi sosial emosional sehingga murid mampu meningkatkan kompetensi akademiknya dan mencapai well-being atau kesejahteraan secara psikologis. Dengan menjadi well-being, diharapkan menjalin hubungan yang positif di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bagi rekan sejawat, perubahan yang akan saya lakukan adalah dengan memberikan penguatan kompetensi sosial emosional